Alkitab dengan jelas menggambarkan apa yang terjadi setelah kematian dan dua kemungkinan tujuan kekal yang dihadapi setiap orang. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setelah kematian, jiwa roh mereka diangkat ke surga karena dosa-dosa mereka diampuni dengan menerima Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 16, 18, dan 36. Bagi orang percaya, kematian adalah jauh dari tubuh dan diam bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 8 dan Filipi 1 ayat 23. Jiwa roh seseorang dipisahkan dari tubuh pada saat kematian dan segera pergi ke hadirat Tuhan. Sementara tubuh fisik tetap berada di kuburan dalam keadaan tidur. Pada 1 Korintus 15 ayat 50 hingga 54 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 17 berbicara tentang saat ketika jiwa-jiwa orang percaya akan dipersatukan kembali dengan tubuh kemuliaan mereka. Ini terjadi pada pengangkatan gereja, sesaat sebelum kedatangan kedua Kristus ke dunia, ketika orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, yaitu semua orang yang mati dalam iman. Pada kebangkitan orang percaya ini, tubuh fisik dibangkitkan, dimuliakan, dan kemudian dipersatukan kembali dengan jiwa roh yang sudah ada di surga. Tubuh, jiwa, roh yang dipersatukan dan dimuliakan ini akan menjadi milik orang-orang percaya untuk selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 hingga 22. Bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kematian berarti hukuman kekal bagi jiwa roh mereka di neraka. Namun, pada saat kematian, nasib mereka serupa dengan orang-orang percaya, di mana mereka segera pergi ke tempat penampungan sementara untuk menunggu kebangkitan tubuh yang layak untuk selamanya di neraka. Karena itu, setelah kematian, seseorang tinggal di surga atau neraka sementara. Setelah alam sementara ini, pada kebangkitan terakhir, barulah mereka akan dipindahkan ke lokasi yang menjadi takdir abadi mereka. Orang-orang percaya pada akhirnya akan diberikan pintu masuk ke langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Sedangkan nasib akhir orang-orang yang tidak percaya adalah lautan api. Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Mereka yang untuknya Kristus mati akan menghabiskan kekekalan bersamanya. Matius 25 ayat 46 dan Yohanes 3 ayat 36. Jika Anda belum menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus, jangan menunda lagi. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2.